Kalau muhkam itu ayat-ayat yang jelas. Jelas itu maksudnya apa? Jelas itu ya bisa cepat kita pahami. Biasanya muhkam itu adalah ayat-ayat yang berupa perintah, larangan, terus ayat yang berisi tentang pemberitahuan. Itu muhkam. Tapi kalau mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang maknanya mustarak ya. Mustarak itu ada kemungkinan dua makna. Seperti kemarin itu adalah lafaz am, adalah lafaz khas gitu kan. Nah, mutasyabih ini hampir mirip dengan lafaz am gitu. Lafaz am itu mutasyabih. Hanya ada kemungkinan pemaknaannya lebih dari satu. Gitu. Jadi makanya kalau kita lihat ya penjelasan dari ulama-ulama itu, ada ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu semuanya mutasyabih gitu. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu muhkam semuanya gitu. Nah, kalau dikatakan muhkam semuanya ya benar juga. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam gitu kan. Nah, mustahil pedoman itu tidak bisa dipahami oleh umat Islam. Kan mustahil. Lah kalau Al-Quran itu ada satu ayat saja yang tidak dipahami oleh Al-Quran, tidak dipahami oleh umat Islam, bagaimana Al-Quran bisa jadi pedoman? Tetapi ada ulama lain yang mengatakan Al-Quran ini semuanya mutasyabih. Kok bisa? Karena hakikatnya, karena bagi mereka yang beranggapan Al-Quran ini semuanya ayat mutasyabih itu adalah Al-Quran ini makna yang sebenarnya hanya Allah yang tahu, sedangkan kita manusia itu hanya sedikit dikasih pengetahuan tentang Al-Quran, gitu. Jadi makin bingung ya, makin bingung sama. Nah, cuma jadi kita ambil jalan tengahnya aja. Jadi jalan tengahnya itu kalau ayat yang mudah dipahami itu dikategorikan ayat muhkam. Biasanya ayat berisi perintah, larangan atau pemberitahuan. Nah, itu muhkam. Nah, kalau ayat mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang biasanya itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan zat Allah gitu. Mutasyabih. Dan ayat mutasyabih ini harus ditakwil, artinya di apa ya bahasanya itu di apa ditakwil itu di, di dijelaskan dengan kata-kata yang lain gitu loh. Contohnya kan ada tadi ayat yang berbunyi tentang apa kullu halik illa wajhah gitu ya. Itu kan ayatnya tadi ya. Itulah. Kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatunya itu kan hancur kecuali wajahnya Allah. Lah, yang jadi pertanyaan apakah Tuhan punya wajah gitu kan? Punya wajah enggak? Nah, ini wajah ini harus ditakwil, artinya diarahkan menggunakan kata-kata yang lain. Bukan wajah, tetapi zatnya Allah. Zatnya Allah itu tidak akan hancur. Ya kalau kita beranggapan Allah punya wajah, itu akan menjadi seperti orang-orang mujassimah gitu. Orang mujassimah itu artinya orang yang menganggap Allah itu berjisim. Berjisim ini berjasmani. Nah, makanya harus ditakwil wajah itu maksudnya apa gitu. Wajahnya Allah itu apa gitu. Ya maksudnya wajahnya Allah Ta'ala itu adalah zatnya gitu. Nah, bagi orang yang mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an adalah muhkam, maka ayat ini ayat ini dikategorikan muhkam walaupun menurut pemateri ayatnya adalah mutasyabih. Kenapa sebabnya muhkam? Karena ayat di situ jelas mengatakan wajah di situ maksudnya adalah zat gitu. Karena mereka udah paham gitu. Tapi bagi kita yang tidak paham itu dikategorikan sebagai mutasyabih gitu loh. Tapi bagi mereka yang udah paham, ya itu muhkam.
Makanya ada ulama yang mengatakan seluruh Al-Quran, ayat Al-Quran itu muhkam gitu, karena mereka tidak paham semuanya. Iya. Iya. Yang disebut Tuhan jauh ada berjarak dekatkan pendapat itu maksudnya apa? Yang bertakwa kalau pertanyaannya ke ulun yang ceramahnya orang itu. Oke, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib gitu kan? Artinya yang jadi pertanyaan itu kan dekat ya. Dekatnya itu loh. Maksud dekat itu kan itu harus ditakwil juga. Arti dekat itu maksudnya gimana itu? Artinya dekat itu bisa dikatakan kita takwilkan dengan dikasihi, disayangi oleh Allah itu. Karena kenapa? Karena Allah Ta'ala itu tidak mempunyai tempat gitu loh. Tidak bertempat. Kita harus paham eksistensinya Allah, keadaan adanya Allah, adanya Tuhan itu kalau di dalam Islam itu tidak memerlukan tempat dan waktu gitu. Ya. Beda sama kita. Eksistensi kita, adanya kita itu perlu tempat gitu. Tapi kalau Tuhan, kalau Allah perlu tempat enggak? Ya enggak. Makanya kata qarib itu tidak bisa dimaknai dekat dalam artian parak gitu. Hanya parak maksudnya kayak orang yang punya tempat enggak, tetapi itu harus ditakwil dengan kata-kata yang lain. Ya mungkin bisa ditakwil dengan kata kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Ini sangat dekat gitu. Artinya Allah sangat sayang, sangat sangat peduli dengan kita gitu. Karena Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafatul lil hawadith. Itu bagi teman-teman yang udah belajar sifat 20 itu kan ada satu sifat namanya mukhalafatul hawadith, berbeda dengan makhluk. Makanya orang ateis itu mengatakan Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena bagi mereka sesuatu yang ada itu harus bisa dilogikakan gitu, dibayangkan. Itu orang ateis. Sedangkan Tuhan itu kalau dalam konsep tauhidnya kita Ahlussunnah wal Jamaah, itu Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk punya tempat, kalau Tuhan tidak perlu tempat. Tidak perlu tempat. Tuhan Allah tidak perlu tempat, karena makhluk perlu tempat. Bahkan kita membayangkan Allah Ta'ala aja tidak bisa loh. Allah Ta'ala dibayangkan perempuan atau laki-laki kan tidak bisa. Pernah tidak membayangkan Allah Ta'ala itu seperti apa sih gitu? Tidak bisa. Kenapa? Karena setiap kali kita membayangkan Allah Ta'ala seperti ini, seperti itu, atau seperti yang bagaimana, ya itu Allah Ta'ala itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Karena kenapa? Karena Allah Ta'ala itu berada di luar logika kita gitu. Berada di luar nalar. Makanya Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan. Zatnya tidak bisa. Zatnya Allah. Kalau merasakan kehadiran Allah itu bisa merasakan. Tetapi kalau untuk memikirkan zat Allah seperti apa tidak bisa. Merasakan kehadiran Allah bisa. Merasakan kehadiran Allah bisa lewat makhluknya. Memikirkan, merenungkan makhluknya. Lalu kita bisa merasakan kehadiran Allah. Ya gitu. Jadi ada ayat Al-Quran itu yang harus kita pahami secara mendalam, dan kita harus bertanya maksudnya dari ayat Al-Quran ini adalah seperti apa. Itu ayat-ayat mutasyabih. Kita harus mendalami ayat tersebut. Maksudnya mendalami itu apa? Artinya kita harus bertanya kepada para ahlinya, ayat mutasyabih ini maksudnya apa gitu loh. Jangan sampai kita memahami mutasyabih itu hanya berdasarkan terjemahannya, kacau. Misalkan ada ayat Ar-Rahman 'ala arsy istawa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang berada di atas arasy, di atas langit umpamanya kan. Nah, kalau Tuhan ada di atas langit, nanti berbenturan dengan ayat yang lain.
Ayat yang lain apa? Ayat yang lain mengatakan fasjud waqtarib, sujudlah kamu maka kamu akan dekat dengan saya. Sedangkan yang tadi mengatakan Allah di atas, sedangkan ayat yang lain mengatakan di bawah. Ya gimana? Makanya ini ayat mutasyabih ini kita harus memahaminya secara talaki ya. Kita harus bertanya. Talaki ternyata ketemu dengan ahlinya Al-Quran, ahli tafsirnya Al-Quran. Ada di antara sekian banyak manusia itu ada Allah Ta'ala itu menempatkan ilmunya tentang ayat mutasyabih kepada hati-hati hambanya gitu. Jadi kita perlu bertanya kepada para ulama yang memahami tentang ayat mutasyabih supaya tidak salah di dalam memahami. Jadi ada ayat-ayat tertentu itu di dalam Al-Quran yang harus kita belajar kepada guru ya untuk memahami ayat tersebut, ayat mutasyabih. Coba. Ya. Quran yang berbunyi bahwa bila mana dunia itu pada mana aku orang awam terbuka selama itu awal misalnya melihat itu bukan melihat dengan mata Pak. Melihat itu bukan melihatnya dengan mata, tetapi melihatnya dengan basirah. Basirah ini mata batin. Maksudnya melihat dengan mata batin itu adalah merenungkan makhluknya, ingat sama penciptanya gitu. Gitu. Jadi bukan melihat dengan mata. Bukan melihat Allah langsung dengan mata, enggak, tetapi melihatnya itu dengan mata batin, basirah. Orang yang terbuka mata batin, orang yang terbuka. Ini salah satu kesalahan di masyarakat juga. Yang lihat itu adalah ketika ujar melihat, bila terbuka mata batin melihat jin. Apaan? Tidak ada itu. Orang yang terbuka mata batin itu adalah ketika dia melihat sesuatu benda ingat sama yang menciptakan gitu loh. Nah, ini orang yang paham betul dengan Awaluddin Ma'rifatullah itu seperti itu. Dia ingat dia ingat dia melihat makhluk, ingat pencipta. Cuma jangan salah mengamalkan ya. Salah mengamalkan itu begini. Melihat bebinian langkar subhanallah ya. Itu salah. Melihat video bebinian buka-bukaan. Astaga, subhanallah. Ya enggak, itu kan seperti itu. Salah. Lalu berdalil bila ditagur berdalil indahnya ciptaan Allah. Ya kan dalilnya itu. Awaluddin Ma'rifatullah. Awaluddin Ma'rifatullah itu artinya kita belajar yang pertama harus kita pelajari itu yang pertama ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kan usaha panjang-panjang pembahasannya, cukup mempelajari sifat 20 plus dengan sifat Rasul itu aja udah cukup. Sifat 20 lawan dengan sifat mustahilnya kan udah 40. Satu sifat mengarahnya sifat jais. Berapa dah? 41 lah. Nah, itu sifat apa lagi sifat Rasul. Yang wajib berapa? 4. Mustahil 4. Kada sifat jais itu ada 2. Sifat jais itu bagi Allah ada 2. Allah bisa aja menggawi atau Allah bisa aja kada menggawi, itu kan? Ada 2. Jadi totalnya itu akidah kita tuh 50. Tuh. Itu aja ada belajar sifat 20 entah kitab Said Usman Betawi atau Aqidatul Awam udah cukup gitu. Atau Awaluddin Ma'rifatullah udah cukup. Oke, silakan dilanjut, mungkin ada pertanyaan sesi berikutnya.